Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1021. Saya tidak keberatan, Tuan Ye. Suara ini sangat familiar. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam pusaran air hitam. Sebuah bayangan perlahan mengembun. Melihat Ye Guan, Kaisar Fan Yanluo tiba-tiba menunjukkan senyuman lembut. Tuan Muda Ye. Ye Guan menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, kita bertemu lagi." Kaisar Fan Yanluo tersenyum dan berkata, "Saya ingin tahu apa instruksi Tuan Ye." Ye Guandao, saya ingin tahu apakah para senior dapat melakukannya dengan mudah dan mengembalikan beberapa jiwa dari peradaban Tianxing sebelumnya kepada kita. Setelah mendengar ini, Kaisar Fan Yanluo ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masalah ini melanggar aturan peradaban kita. Secara logika, kita harus melamar terlebih dahulu dan melalui proses. Tapi karena Tuan Muda Ye yang berbicara, maka tentu saja itu hal kecil, hal kecil." Saat dia berbicara, dia melihat buku kuno tebal di tangannya. Buku kuno itu terbuka secara otomatis. Dia mengambil pena dan menggaruknya dengan ringan. Untuk sesaat, banyak titik cahaya di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari pusaran, tenggelam ke dalam pohon suci berjalan surgawi. Setelah beberapa saat, Kaisar Fan Yan menyimpan buku-buku kuno itu, memandang Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Ye Guan memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Kaisar Fan Yanluo tersenyum dan berkata, "Saya adalah milik saya, sama-sama." Ye Guan berkata dengan serius, "Aku akan menyimpan perasaan ini di hatiku." Fan Yanluo sangat gembira dan buru-buru berkata, "Tuan Ye, ini sepele dan tidak penting. Anda sibuk." Setelah mengatakan itu, dia menatap penuh arti ke pohon langit kehidupan, lalu berbalik dan menghilang. Pusaran itu juga menghilang bersamanya, dan segala sesuatu di langit kembali normal. Ye Guan juga melihat mata Kaisar Brahmayama. Dia melirik pohon kehidupan Tianxing. Pada saat ini, inti buah tiba-tiba melayang keluar dari pohon kehidupan Tianxing. Ada titik cahaya kecil di inti buah. Saat kekuatan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam inti buah, titik cahaya kecil itu secara bertahap setelah menghilang, jiwa yang kental Dewa Tianyun mulai mengembun secara perlahan. Tidak lama kemudian, jiwa Dewa Tianyun yang terkondensasi sepenuhnya terkondensasi. Melihat adegan ini, Yin Yan dan Jing An menangis bahagia. Ye Guan juga menghela nafas lega. Setelah dia datang ke peradaban Tianxing, meskipun dia memiliki banyak perselisihan dengan peradaban Tianxing, Dewa Tianyun telah membantunya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Dewa Tianyun membantunya dunia. Pada saat ini, jiwa Dewa Tianyun langsung tersedot ke dalam pohon kehidupan Tianxing. Pohon kehidupan Tianxing berkata, "Jiwa dan intinya sangat lemah sekarang dan perlu istirahat. Saya akan perlahan membangkitkan mereka dengan sisa buahnya." Ye Dian mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yin Yan dan Jingan. Selanjutnya, peradaban Tianxing akan membutuhkan kalian berdua untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Kalian harus bersemangat, tahu? Yin Yan mengangguk. Ya, Jingan menggigit kaki kambing dan berkata, "Revitalisasi peradaban Tianxing." Ye Guan dan Yin Yan saling berpandangan dan tersenyum. Jingan yang lincah dan lucu kembali lagi. Selanjutnya, Jingan dan Yin Yan mulai mengambil alih peradaban Tianxing. Keduanya sekarang menjadi tulang punggung seluruh peradaban Tianxing. Ye Guan datang ke sisi lain, dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan semua narings.
ada lebih dari 300.000 pembuluh darah abadi di Narings. Lebih dari 300.000 pembuluh darah abadi. Ini benar-benar jumlah uang yang sangat besar. Selain itu, terdapat berbagai benda ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya yang paling berharga adalah 8 makhluk tertinggi dan Dewa Dharma alam jahat, terutama Naji Dewa Dharma alam jahat. Ada banyak benda ketuhanan yang aneh dan ganjil di dalamnya, mereka tidak ada satupun yang merupakan hal yang lumrah. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno berwarna merah darah muncul di tangannya. Buku buruk, kata-kata jahat dan darah dalam buku ini telah diserap olehnya. Tetapi buku ini sudah sangat berharga karena merupakan kumpulan pikiran jahat, dan terdapat dunia kejahatan khusus di dalamnya. Ye Guan membuka buku jahat itu, dan dalam sekejap, pikiran jahat yang mengerikan muncul di wajahnya. Dalam sekejap, darah gila di tubuhnya mendidih. Ye Guan kaget dan segera menutup matanya. Melihat buku jahat di depannya, Ye Guan sangat terkejut. Dia memiliki pikiran jahat yang sangat buruk. Saat ini, dia benar-benar beruntung, benar-benar tidak bisa menghentikan kekuatan buku jahat ini. Pedang King Xuan bisa menghancurkan segalanya. Garis keturunan gila dapat menyerap semua hal jahat. Bertemu dengannya dengan buku jahat ini seperti bertemu musuh bebuyutannya. Ye Guan menyingkirkan buku jahat itu. Benda ini bisa dianggap sebagai benda ajaib yang meningkatkan darah iblis gila di masa depan. Ketika dia mengaktifkan darah iblis gila itu, dia akan membuka benda ini dan menyerap pikiran jahat dengan gila-gilaan, dan kemudian meningkatkan kekuatan tempur secara gila-gilaan. Faktanya, jika dia menelannya secara langsung, garis keturunan gila itu pasti bisa meningkat lagi. Tetapi dia sama sekali tidak berani melakukannya sekarang, karena sekarang garis keturunan gilanya belum sepenuhnya menyerap kata-kata jahat dan darah jahat yang telah dia telan sebelumnya. Dia akan siap untuk menyerapnya nanti. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Naji Dewa Dao Dharma jahat di depannya. Segera, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa ada puluhan ribu kristal ciptaan di Naji Dewa Dao Dharma jahat. Ye Guan sedikit terkejut. Mungkinkah Dewa Dharma jahat ini telah melakukan kontak dengan peradaban kosmik tingkat 6? Setelah Ye Guan terdiam lama, dia menyingkirkan puluhan ribu kristal ciptaan, dan kemudian melihat ke Naji. Di dalam Naji, ada benda besar, sebuah kapal, sangat besar, jutaan kaki, menempati Naji. Jika Anda berdiri di depan separuh ruangan, Anda akan menjadi sekecil debu. Melihat kapal raksasa ini, Ye Guan tiba-tiba penasaran, benda beradab macam apa ini? Ye Guan berpikir sejenak, lalu langsung memasuki Naji. Ini bukanlah benda biasa, melainkan ruang dunia tersendiri, jadi dia bisa masuk. Ye Guan datang ke kapal dan melihatnya dari dekat. Dia bahkan lebih terkejut dan merasakan penindasan. Ye Guan memandangi kapal raksasa itu dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa kapal raksasa itu tidak lengkap di banyak tempat dan sepertinya telah rusak parah. Setelah Ye Guan belajar sebentar, dia tidak menemukan apapun, jadi dia langsung menyerah. Keluarganya juga membuat kapal. Ye Guan sampai pada benda suci terakhir, yaitu pedang berdarah yang sama yang melukai Jingchu sebelumnya. Ye Guan berjalan ke arah pedang berdarah itu, dan bila darah itu tiba-tiba mulai bergetar sedikit, Ye Guan merentangkan telapak tangannya, tapi pedang berdarah itu tetap tidak bergerak. Ye Guan mengerutkan kening dan langsung mengeluarkan pedang King Xuan. Pedang berdarah itu tiba-tiba terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Menyerah, aku menyerah." "Kamu Guan?" Sue Ren jelas waspada terhadap pedang King Xuan milik Ye Guan dan sedikit gemetar. Ye Guan sedikit penasaran. Dia melihat pedang darah itu dan berkata, "Siapa namamu?"
Bilah darah bergetar, pisau roh, Ye Guandao, apakah Anda dimurnikan oleh Dewa Dharma yang jahat? Bloodblade berkata, tidak, saya berasal dari peradaban pemakan. Ye Guan tiba-tiba bingung, pemakan peradaban. Sue Ren berkata, iya, Ye Guandao, berapa levelnya? Sue Ren ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu. Ye Guan mengerutkan kening, kamu berasal dari peradaban pemakan, tahukah kamu? Bloodblade berkata, saya disempurnakan setelah tuan saya melarikan diri. Jadi saya hanya tahu bahwa saya berasal dari peradaban Deverer, tapi saya tidak tahu di level mana peradaban ini. Ye Guan terdiam. Bloodblade melanjutkan, setelah tuanku meninggal, dia meninggalkan sebuah warisan, yang kemudian diperoleh oleh dewa sihir jahat ini. Jadi, dia mewarisi sebagian dari warisan tuanku. Ye Guandao, itu dia. Saat dia berbicara, dia melihat ke kapal raksasa tidak jauh dari sana. Apakah benda ini juga milik tuanmu? Sue Ren berkata, iya, tuanku mencurinya saat itu. Ye Guan melihat ke kapal raksasa itu, lalu berkata, apa lagi yang kamu tahu? Sue Ren berkata, saya tidak tahu apa-apa lagi. Kamu Guan? Bloodblade melanjutkan, bolehkah aku bergaul denganmu? Ye Guan memandangi pedang berdarah itu dan berkata, persetan denganku. Sue Ren buru-buru berkata, ya, saya merasa memiliki masa depan yang lebih baik dengan bergaul dengan Anda. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya menggunakan pedang. Sue Ren berkata, saya tidak menyukainya, kamu Guan. Pada akhirnya, Ye Guan masih menyimpan pedang berdarah ini. Meskipun dia tidak terlalu sering menggunakannya, dia menemukan bahwa pedang ini telah mengikuti dewa sihir jahat selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak hal. Kenali Master Aula pertama yang legendaris. Seorang penguasa istana, Ye Guan selalu merasa bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Tetapi jika pihak lain tidak bisa menyembunyikannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan kembali ke menara kecil. Dia duduk bersila, lalu menghubungi Jingchu. Dia menatap Jingchu. Aku ingin mengaktifkan kekuatan darahku. Nanti, kamu dan Master Menara akan membantuku mendapatkan kembali kesadaranku. Oke. Jingchu mengangguk. Oke, Ye Pian mengangguk. Lalu langsung mengaktifkan garis keturunan gila itu. Ledakan, dalam sekejap, seluruh tubuh Ye Guan berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Aura kekerasan dan pikiran membunuh menyebar ke sekelilingnya. Melihat ini, Jingchu mengambil langkah maju dan langsung menggunakan seni bela dirinya untuk secara paksa menekan waktu dan ruang antara dia dan Ye Guan, mencegah niat membunuh, kekerasan, dan pikiran Ye Guan menyebar. Ye Guan berusaha keras untuk menjaga dirinya tetap waras. Tetapi ketika garis keturunannya yang gila mulai menyerap kekuatan kata-kata dan darah jahat itu, jejak kewarasannya yang terakhir menghilang sepenuhnya setelah beberapa saat. Ledakan, setelah memasuki kegilaan sepenuhnya, aura mengerikan dari garis keturunan kegilaan tiba-tiba menyebar dari lapangan, terus-menerus berdampak pada domain bela diri Jingchu. Dan ruang dan waktu yang tertekan mulai bergejolak dengan hebat. Jingchu sedikit mengernyit, dia mengambil langkah ke depan, dan seni bela diri tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Saat seni bela diri ini muncul, kekuatan garis keturunan gila Ye Guandian tiba-tiba mulai ditekan sedikit demi sedikit. Tapi tidak lama kemudian, kekuatan garis keturunan gila Ye Guan menjadi semakin kuat. Dan itu benar-benar melawan keinginan seni bela diri Jingchu. Melihat pemandangan ini, mata Jingchu tiba-tiba bersinar karena terkejut, kekuatan garis keturunan gila ini jauh melebihi ekspektasinya.
Ye Guan tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jingchu. Matanya merah darah dan amarahnya penuh amarah. Jingchu memandang Ye Guan, buahlah sendiri. Saat berikutnya, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menebas ke arah Jingchu. Wajah Jingchu menjadi gelap, brengsek. Babak 1022, Bima Sakti, Yanjing, perang hebat. Pada saat ini, setelah Ye Guan benar-benar memasuki kegilaan, pikiran pembunuhannya sangat mengerikan dan dia menolak untuk mengenali siapapun. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh dengan pedangnya, Jingchu mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan kuat. Ledakan, dengan tekanan ini, seni bela diri yang menakutkan akan langsung menekan Ye Guan di tempatnya. Meskipun kekuatan kendo dan kekuatan garis keturunan Ye Guan telah meningkat pesat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Jingchu yang berada di puncaknya. Meskipun dia ditekan, aura garis keturunannya yang gila meningkat secara gila-gilaan. Setelah Jingchu memandang Ye Guan sejenak, dia tiba-tiba menarik keinginan seni bela dirinya, dan kemudian menghilang langsung bersama Ye Guan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit berbintang yang tidak diketahui. Ye Guan memukulnya dengan pedang, berkelahi. Dia menemukan bahwa menekan Ye Guan saja tidak cukup, dia harus membiarkannya bertarung, dan dalam proses bertarung, dia bisa menyerap kekuatan kata-kata jahat dan darah jahat itu dengan lebih baik. Segera, perang dimulai. Setelah benar-benar gila, kekuatan bertarung Ye Guan melonjak seketika, namun ia masih ditekan oleh Jingchu. Namun, melalui pertarungan terus-menerus, sisa kata-kata jahat dan kekuatan darah jahat di tubuh Ye Guan secara bertahap mulai menjadi bagian dari tubuhnya. Semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya. Kekuatan darah secara bertahap berubah lagi. Alam semesta tanpa batas. Dalam kehampaan ruang dan waktu, Wu Tiadao melihat ke depan. Di ujung pandangannya, ada ruang dan waktu khusus yang berputar. Dan dalam ruang dan waktu yang terdistorsi khusus ini, beberapa cahaya dan bayangan terlihat samar-samar. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Wu Tiadao. Wu Tiadao bertanya, "Bagaimana kabarnya di sana?" Orang tua itu berkata, "Saya tidak tahu." Wu Tiadao sedikit mengernyit. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, dia masih berpikir untuk melarikan diri dari ruang dan waktu yang tak ada habisnya ini. Tapi sekarang karena suatu alasan, tidak ada gerakan sama sekali. Wu Tiadao berkata, "Masih hidup." Orang tua itu mengangguk, "Tentu saja." Wu Tiadao mengangguk sedikit. Ruang dan waktu ini ditinggalkan oleh peradaban mereka yang kembali dari masa lalu. Dia tidak bisa menghancurkannya, jadi biarkan dia tetap di dalamnya. Orang tua itu mengangguk. Faktanya, mereka hanya bisa menjebak Skywalker, terlalu sulit untuk membunuh orang kuat setingkat ini. Orang tua itu berkata, "Kepala klan, peradaban Tianxing saat ini sedang dalam perselisihan sipil dan menderita kerugian besar. Mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan?" Wu Tiadao berkata, "Tunggu Imam Besar." Orang tua itu ingin berbicara tetapi berhenti. Wu Tiadao berkata dengan tenang, "Pendiri peradaban Tianxing tidak boleh diremehkan." Nenek moyang peradaban. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Memang benar, nenek moyang dari peradaban manapun pastilah orang yang sangat berbakat. Apalagi nenek moyang dari peradaban puncak alam semesta tingkat kelima seperti peradaban Tianxing. Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua itu memandang Wu Tiadao, pemimpin klan, aliansi jahat ini. Wu Tiadao berkata, "Tentu saja, aliansi jahat ini tidak dapat sepenuhnya dipercaya.
Kali ini dewa sihir jahat mereka mati dalam pertempuran, dan satu-satunya yang kuat yang tersisa adalah penguasa aula pertama. Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu menemukan asal-muasal pihak lain? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menemukannya. Ketua aula pertama ini sangat misterius. Tentang asal-usulnya, hanya jalan jahat yang ditekan dan dewa kejahatan yang jahat yang mungkin tahu. Wu Tiadao berkata, seberapa kuat dewa sejati itu? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, sangat kuat. Wu Tiadao berkata dengan lembut, sepertinya orang di belakang Ye Guan memang punya sesuatu. Orang tua itu mengangguk. Peradaban Guangxuan ini seharusnya tidak sederhana. Jika tidak, aliansi jahat tidak akan kehilangan begitu banyak. Wu Tiadao berkata, mari kita selidiki. Orang tua itu berkata, dimengerti. Karena itu, dia diam-diam mundur. Setelah lelaki tua itu mundur, Wu Tiadao melirik ruang dan waktu yang tak ada habisnya di kejauhan, dan perlahan menutup matanya. Selama dia menelan peradaban Tianxing ini, kekuatan klan penyihir agung pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan peradaban Guangxuan itu, Ye Guan juga memiliki banyak harta karun di tubuhnya. Ketika pecah perang antar peradaban, pada analisa terakhir, sebenarnya ada dua kata, keuntungan. Jika suatu peradaban ingin menjadi lebih kuat, hanya ada dua cara. Pertama, ada seorang jenius jahat yang tiada taraf di dalamnya, dan kedua, ia menjarah sumber daya. Di antara bintang-bintang, Ye Guan masih melawan Jingchu. Saat ini, dia telah sepenuhnya menyerap kekuatan kata-kata jahat dan darah jahat di tubuhnya. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan dia semakin kuat saat dia bertarung. Namun, Jingchu tetap menghadapinya dengan mudah. Melihat hal itu hampir selesai, Jingchu tiba-tiba melepaskan wasiat bela dirinya. Ledakan, seni bela diri yang kuat akan langsung menyelimuti Ye Guan di kejauhan. Tetapi saat berikutnya, cahaya darah yang menakutkan melesat ke langit dari tubuh Ye Guan. Kekuatan ini benar-benar memaksa seni bela dirinya kembali. Mata Jingchu bersinar karena terkejut. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Jingchu meninju. Bang, Ye Guan terpaksa mundur dengan keras oleh pukulan ini. Tapi saat berikutnya, dia menghilang lagi. Tertawa, cahaya pedang berdarah melintas di lapangan seperti guntur. Sangat cepat, dan tiba di depan Jingchu dalam sekejap mata. Jingchu maju selangkah, dan aura seni bela diri yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seni bela diri ini akan langsung menekan Ye Guan di tempatnya. Ledakan, cahaya keemasan membubung ke langit dari tubuh Ye Guan. Menekan garis keturunan kegilaan, sama seperti sebelumnya. Garis keturunan gila mulai melawan dengan gila-gilaan. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, garis keturunan ini benar-benar memberontak. Tampaknya tidak puas. Garis keturunan gila itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan garis keturunan kegilaan yang menakutkan, hampir merobohkan menara kecil itu. Dalam pandangannya, baik Xiaota dan Ye Guan menahan diri. Jika mereka membiarkannya pergi, Ye Guan tidak akan terkalahkan. Jika Anda ingin melakukan hal besar, Anda harus berpikiran terbuka. Ini masih merupakan kesenangan bagi master generasi pertama, yang membantai kota dan dunia di setiap kesempatan. Segera, garis keturunan gila itu ditekan oleh upaya bersama Xiaota dan Jingchu, dan darah di mata Ye Guan surut sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, mata Ye Guan akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya. Mata Ye Guan perlahan tertutup dan dia mengepalkan tangannya. Setelah sekian lama, niat membunuh,
permusuhan dan pikiran jahat yang terpancar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Ye Guan membuka matanya dan menatap Jingchu. Jingchu menarik kembali keinginan seni bela dirinya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengepalkan tinjunya dan matanya bersinar karena kegembiraan. Setelah sepenuhnya menyerap kekuatan dan vitalitas dari kata-kata jahat itu, tidak hanya garis keturunan gila yang meningkat pesat, tetapi budidaya wilayahnya sendiri juga meningkat pesat. Seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Jingchu, Nona Jingchu. Jingchu mengoreksinya, namanya buah Jingchu, kamu Guan. Xiaota, melihat ekspresi serius Jingchu, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, buah Jingchu. Jingchu sedikit mengangguk, ya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, aku ingin berkompetisi denganmu secara praktis. Jingchu mengangguk. Oke. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang niat mengembun dari tangannya. Saat berikutnya, yang lainnya telah menghilang. Tertawa, ada kilatan cahaya pedang, dan pedang langsung menghantam depan Jingchu. Jingchu baru saja meninju seperti orang biasa. Dengan pukulan ini, ribuan keinginan seni bela diri melonjak, dengan paksa memaksa Ye Guan berhenti di tempatnya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melepaskan pedangnya. Dua keinginan saling berhadapan, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Saat Jingchu mengambil langkah maju, Ye Guan terpaksa mundur dengan keras, mundur hampir 10.000 kaki dalam sekejap. Ye Guan tiba-tiba meraung, dan keinginan ilmu pedang melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Namun, keinginan ilmu pedang tidak dapat menggoyahkan keinginan seni bela diri sama sekali, dan masih ditekan. Saat ini, Jingchu maju selangkah lagi. Bang! Ye Guan langsung mundur. Begitu Ye Guan berhenti, seni bela diri akan tiba-tiba berguling seperti gunung, dan waktu dan ruang di mana dia berada langsung dihancurkan dan dimusnahkan sedikit demi sedikit oleh keinginan seni bela diri. Ye Guan mundur lagi. Dalam proses mundur dengan keras, Ye Guan tiba-tiba meraung dan menusuk dengan pedang. Meskipun pedang ini adalah pedang untuk menentukan hidup dan mati, dia tidak memiliki niat nyata untuk bertarung sampai mati, jadi pedangnya jauh lebih lemah. Bang! Dengan serangan pedang ini, dia ditekan lagi dan mundur dengan keras. Pada saat ini, Jingchu mengambil kembali keinginan seni bela dirinya. Ye Guan merasa lega dan merasa rileks. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tapi kemudian saya memikirkannya, itu normal, Jingchu ini dan Fu sebelumnya jelas merupakan langit-langit dari peradaban tingkat kelima. Selama periode waktu ini, kekuatan saya sebenarnya meningkat cukup cepat, dan selanjutnya saya harus menstabilkannya. Setelah menarik pikirannya, Ye Guan memandang Jingchu dan berkata, ayo pergi ke alam semesta tanpa batas. Secercah cahaya melintas di mata Jingchu, dan dia mengangguk cepat, oke. Ye Guan membawa Jingchu langsung ke alam semesta Wujian. Kali ini, tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan Master Peradaban Tianxing. Oleh karena itu, Jingchu tinggal di menara kecil, sementara Ye Guan membiarkan menara kecil menyembunyikan auranya. Meskipun dia tidak tahu apakah Xiaota dapat diandalkan atau tidak, pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Bima Sakti, Yanjing, matahari yang terik sudah tinggi di langit, dan jalanan ramai dengan orang yang datang dan pergi. Di jalan layang, seorang wanita sedang berjalan perlahan di jalan. Wanita itu mengenakan rok panjang berwarna putih dan hijau. Sepasang monster tak dikenal disulam di rok panjang itu. Pada akhirnya, dia diikat dengan pita merah, yang sangat elegan. Dia melihat sekeliling semuanya dengan tatapan bingung.
Di kedua sisi ada beberapa orang yang mendirikan warung pinggir jalan, menjual stiker film, menjual ponsel, bermain catur, dan menjual buku dengan judul yang agak tidak lazim, Cinta di Laut. Pemilik kios adalah seorang wanita, berpakaian sangat modis, dengan t-shirt putih, celana jeans, dan sepasang kaki yang panjang dan sangat mencolok. Dia membolak-balik buku dan membaca dengan penuh semangat. Dia tersipu dari waktu ke waktu dan menggosok kakinya bersama-sama. Saat ini, pemilik warung sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat ke depan tidak jauh. Ketika dia melihat wanita dengan rok panjang, dia tercengang dan cantik. Wanita dengan rok panjang itu sedang berjalan dengan hampa di atas jembatan. Saat itu, seorang pemilik warung di sampingnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Cantik, kamu mau buah? Enak." Tubuh wanita dengan rok panjang tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, dia berjongkok di sudut, memegangi kepalanya di tangannya. Air mata terus mengalir dari matanya, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Jangan, jangan." Bersambung.